dalam proses hipnoterapi kan itu lebih dalam, layer by layer, terus sampai ke titik akar masalah itu kita bisa cari dan bisa edukasi ulang sehingga akhirnya masalahnya itu akan menjadi permanen, hilang gitu untuk selamanya. Ini sudah ada 4 pertanyaan ini. Kita langsung saja ya, Coach Mario. Yuk, Untuk mempersingkat waktu, dari Mbak Irma lagi. Kalau meditasi gimana caranya supaya kita bisa fokus, pikiran tidak distracted kemana-mana? Itu Coach Mario. Sebenarnya masing-masing orang punya keunikan masing-masing ya. Artinya ada yang dalam kondisi harus tenang, artinya nggak dengerin apa-apa, suasana hening gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang bisa dimanapun, yang penting niat selesai gitu. Tapi di awal biasanya seringkali memang butuh waktu untuk belajar. Artinya ambil situasi kondisi yang cukup tenang, kita juga nggak lagi terlalu sibuk apa-apa, memang relax, tenang, nggak lagi ada kerjaan apapun. Ambil waktu 15 menit atau 20 menit saja untuk memejamkan mata, menenangkan diri, niat, pasrah, fokus. Nanti dengan sendirinya sebenarnya kita bisa langsung turun dan merasakan masuk ke level hening itu sendiri. Kalau yang teman-teman yang Muslim, sebenarnya kondisi hening itu sama aja ketika kita mau sholat tahajud. Artinya bangun tidur, mau sholat tahajud, itu sebenarnya adalah kondisi di mana pikiran kita itu masih ada di level antara theta dan alpha. Jadi belum masuk ke kesadaran penuh. Makanya ketika ada di level theta atau alpha ini, ketika sholat tahajud, maka tingkat khusyuk kita akan lebih tinggi. Nah, manfaat bagi kita kalau khusus untuk yang Muslim, sebenarnya melatih teknik ini itu akan membantu kita untuk menaikkan tingkat khusyuk kita dalam beribadah. Kalau Bu Irma non Muslim, ketika berdoa beribadah, maka dengan melatih meditasi atau istilahnya relaksasi pikiran ini, sebenarnya ini melatih juga bagaimana kita melatih khusyuk ketika kita beribadah. Ketika kita duduk hening, kalau istilahnya teman-teman yang Katolik membacakan doa Rosario, maka ketika itu kita lakukan, kita bisa benar-benar fokus berdoa dan itu benar-benar khusyuk gitu. Tapi memang nggak instan sih, dilatih. Yang efektif adalah latihannya malam hari, terus pagi hari, latihan rutin 2-3 kali, maka semakin sering semakin kita menjadi lebih khusyuk. Semakin sering menjadi semakin pinter kita dalam relaksasi. Nanti akan dapat ritmenya dan biasanya memang di awal akan ke bawah tidur biasanya. Ketika ke bawah tidur ya itu normal sekali. Yang penting terusin aja, praktekin. Nanti dengan seiring waktu maka kita akan menjadi jago dalam proses relaksasi. Dan relaksasi itu mudah kok. Cukup ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Niat, pasrah, fokus, tenang udah. Selama itu lakuin udah. Dan yang paling penting jangan terlalu banyak distorsi pikiran ya. Malah lagi sibuk, Bu Irma lagi sibuk bikin coklat. Aduh, aku mau relaksasi dulu. Ya enggak dulu, coklatnya ditaruh dulu. Habis itu ketika Uma sudah selesai, baru relaksasi gitu. Jangan coklatnya lagi direbus nih. Aduh, aku mau relaksasi. Relaksasi dulu. Nah, gitu. Jadi memang butuh pengkondisian di awal. Nanti coklat dia jadi kopi ya kan? Iya. Kalau dikirim ke sini lebih enak sih. Iya. Terus pertanyaan untuk Coach Mario dari Madel, itu adakah metode relaksasi paling cepat jika kita kena gelisah atau panik? Misal sebelum presentasi atau di tengah-tengah presentasi laptopnya ngadat atau hal lainnya, Coach Mario? Itu mudah sekali sebenarnya. Yang jelas satu, pastikan laptopnya baru. Jadi Madel beli aja laptop baru. Akan selesai, nggak perlu deg-degan. Iya. Atau dua ya selalu spare backup lah.
backup. Dan ketika kita deg-degan mau presentasi, mau pitching, mau ketemu klien, itu wajar sekali. Semua orang juga deg-degan sih. Yang paling penting sebenarnya deg-degan itu jangan sampai membuat kita parno gitu, membuat kita jadi akhirnya saking Blank. deg-degannya akhirnya kita lupa, akhirnya mama kita jadi jatuh pingsan atau kita akhirnya gemeteran, pengen ke belakang terus atau gimana. Itu yang mesti diatasi. Tapi kalau deg-degannya biasa normal, itu normal sekali. Karena itu kan ya tadi simptom yang membuat kita menjadi hati-hati, membuat kita menjadi preparing something. Nah, ketika itu kita bisa lakukan ya sebenarnya semua akan lebih mudah. Salah satu biasanya kalau saya sih mengatasi kendala-kendala seperti itu cukup duduk sebentar, pejamkan mata, habis itu udah ngomong dalam hati pas buangan napas ya relax, relax, relax. Udah dengan sendirinya kita akan menjadi tenang, lebih nyaman, lebih relax. Itu biasanya butuh waktu 2-3 menit aja sudah selesai. Tapi memang harus latihan. Nah, latihan itu yang membuat kita bisa mengakses kondisi-kondisi itu dengan cepat gitu. Itu aja sih. Oke. Ya. Ya lanjut coach. Ya kalau standar latihannya pertama dengerin audionya tadi yang Pak Adi itu praktekin itu dulu. Nanti dengan sudah praktek, sudah bisa masuk kondisi relaksasinya, maka dengan sini itu bisa kita pakai kok dalam situasi apapun. Pas momen nih mau meeting, udah karena udah biasa relaksasi, pejamkan mata, ya saya mau relaksasi. Ikutin aja panduan seperti yang diajarkan Pak Adi gitu. Habis itu buangin semuanya, relax, relax, relax. Udah dengan begitu kita juga bisa lebih relax. Karena apa? Karena udah terbiasa relaksasi. Jadi intinya ya praktekin dulu video tadi, dengerin, praktekin. Nanti ketika sudah terbiasa bisa dimanfaatin buat banyak hal dalam kehidupan kita. Selanjutnya untuk Coach Mario masih dari Mas Antoko. Metode mirip SIP ya Coach. Apakah bisa diterapkan untuk menghilangkan trauma atau fobia terhadap hal-hal tertentu? Oke, monggo Coach. Kalau untuk menghilangkan trauma pada wanita enggak sih? Save kan itu apa? Emotion freedom technique itu bisa banget karena save itu juga yang diketuk itu kan jalur meridian. Hanya seringkali tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan save. Artinya ada masalah-masalah yang cukup dengan save, ada masalah-masalah yang harus dengan hipnoterapi. Ada juga beberapa masalah yang memang harus ke psikiater, dan ada kalau terkait dengan fisik itu lebih harus wajibnya hukumnya ke dokter. Dan biasanya sih itu yang mesti disadari di awal. Seberapa kompleks sih masalah tersebut. Kalau masalah terkait pikiran, kalau yang kompleks-kompleks, saya sih lebih rekomen hipnoterapi untuk mengatasinya. Karena dalam proses hipnoterapi kan itu lebih dalam, layer by layer, terus sampai ke titik akar masalah itu kita bisa cari dan bisa edukasi ulang sehingga akhirnya masalahnya itu akan menjadi permanen, hilang gitu untuk selamanya. Jadi kalau untuk masalah yang ringan-ringan saja sih metode SAFE sangat gampang dan itu juga sangat banyak manfaatnya. Sebenarnya kalau yang agak advance sedikit, teknik SAFE ditambah dengan relaksasi itu jauh lebih powerful. Jadi setelah orang masuk relaksasi yang sangat dalam, baru teknik SAFE-nya digunakan. Itu jauh lebih bagus karena kondisi relaks itu si critical factor-nya ketembus, dan ketika ketembus kita bisa banyak akses data yang negatif kita bisa perbaiki gitu.
Itu salah satu sedikit apa ya, modifikasi teknik chef itu dengan relaksasi, dan itu jauh lebih lebih powerful sih hasilnya. Gitu. Jadi Ya, setiap teknik selalu ada manfaatnya, dan di sana juga pasti ada orang yang bisa memetik manfaat dari teknik-teknik tersebut. Tapi memang biasanya tidak semuanya akan tercover dengan teknik tersebut. Itu yang mesti diperhatikan. Memaafkan itu kan bukan berarti kita membenarkan apa yang sudah terjadi yang dilakukan orang lain kepada kita. Memaafkan bukan berarti kita mengiyakan perbuatan itu kepada kita. Memaafkan juga bukan berarti kita membenarkan dia terhadap kita.